Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Malvin Faradila dengan NIM 811422494. Dalam video ini, saya akan menjelaskan isi dari artikel saya yang berjudul Digitalisasi Pendidikan, Menggali Dampak Transfigurasi Digital terhadap Sistem Kurikulum Merdeka di Sekolah Era Society 5.0. Pendidikan harus menggunakan metode mutakhir dan tepat waktu di masa yang lebih cerdas dan berkaitan ini. Literasi digital dan kurikulum merdeka telah diakui sebagai dua gagasan utama guna meningkatkan pendidikan. Sementara literasi digital mengajarkan siswa tentang bagaimana menguasai, menerapkan teknologi digital, mengembangkan keterampilan, berpikir mandiri, kreatif, serta kritis pada siswanya. Penggabungan antara kedua gagasan ini menawarkan peluang besar untuk menciptakan generasi baru yang siap menghadapi tantangan dunia yang berubah dengan cepat. Generasi yang lahir antara tahun 2011 hingga 2025 dikenal dengan sebutan generasi alfa, yaitu generasi ini dinilai responsif terhadap teknologi karena erat kaitannya dengan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Generasi alfa memiliki pola pikir yang materialistis karena mereka cenderung menyukai berbagai hal yang bersifat spontan. Sekarang ini kita berada di era Society 5.0, yaitu era yang muncul sebagai tanggapan terhadap perubahan pandangan hidup masyarakat. Tujuan dari Society 5.0 ini ialah menciptakan masyarakat yang mahir, memiliki masa depan yang cerah, serta cakap dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, mewujudkan tujuan Society 5.0, pemerintah Indonesia mengubah sistem kurikulum pendidikan di Indonesia menjadi kurikulum merdeka. Maka, dengan adanya upaya tersebut, diharapkan para siswa dapat bebas mengejar minatnya, menemukan kemampuan mereka, bekerja sama, serta dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka pelajari selama ini. Selain itu, mereka juga didorong untuk dapat berpikir kritis setiap saat. Literasi digital memiliki peran yang sangat penting di era digital kontemporer saat ini, di mana literasi digital memainkan peran penting dalam memungkinkan siswa untuk memilah, meneliti, serta menggunakan teknologi digital dengan tepat. Karena teknologi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi para pengajar untuk memahami nilai literasi digital dan kurikulum merdeka untuk meningkatkan standar pengajaran. Kemudian, masuk pada subbab yang pertama, yaitu makna transfigurasi digital. Apa sih makna dari transfigurasi digital itu? Jadi, transfigurasi digital adalah prosedur pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan kebiasaan organisasi, penerapan bisnis, serta standar layanan baru atau untuk mentransformasi yang sudah ada pada saat ini, guna memenuhi perubahan permintaan pasar dan bisnis. Sementara, di bidang transfigurasi digital dalam pendidikan, terutama berkaitan dengan bagaimana pembaharuan dan teknologi digital diterapkan di kelas untuk meningkatkan pembelajaran, administrasi lembaga pendidikan, dan pengajaran. Meskipun terdapat banyak manfaat dari transfigurasi digital ini, ternyata masih terdapat sejumlah kendala yang harus diselesaikan. Di antaranya yaitu, bagaimana sih cara agar dapat mengembangkan kemampuan dan kemahiran para pengajar. Oleh sebab itu, pelatihan serta bantuan yang memadai sangat diperlukan agar para pengajar dapat memanfaatkan teknologi serta secara efektif dan menciptakan pendekatan pengajaran yang kreatif. Generasi masa depan masih memiliki banyak peluang berkat revolusi digital di industri pendidikan. Meski terdapat berbagai kendala tersebut, nyatanya transfigurasi digital dapat memberikan peluang yang jauh lebih baik untuk menerima pendidikan yang lebih inovatif, menyeluruh, dan sesuai dengan kebutuhan pada era saat ini. Selain itu, transfigurasi digital juga menawarkan peluang untuk mempersempit ketimpangan pendidikan antara daerah dengan antar negara. Siswa dari pedesaan dan negara berkembang juga dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan siswa yang ada di kota
ataupun di negara maju, jika mereka memiliki akses terhadap sumber daya pendidikan yang setara. Memasuki subbab yang kedua, yaitu strategi praktik penggunaan literasi digital terhadap kurikulum merdeka. Dalam penerapan kurikulum merdeka ini, terdapat berbagai sumber belajar mediasi digital yang efektif dan sesuai dengan gaya belajar dan konteks peserta didik di masa Society 5.0. Di masa Society 5.0 ini, para pengajar dapat memanfaatkan dan menciptakan materi pembelajaran digital. Di antaranya yaitu, yang pertama, menggunakan video digital ataupun animasi. Pastinya kita sudah tidak asing dong dengan video digital ataupun animasi. Ya, video digital adalah suatu jenis representasi elektronik dari gambar visual yang bergerak atau video yang telah mengalami pengelolaan tertentu dalam format data digital, yang mana serangkaian gambar digital tadi diproyeksikan secara terus-menerus kemudian membentuk video digital. Yang kedua, ada modul interaktif. Modul elektronik ini adalah sumber daya pendidikan mandiri yang dibuat untuk memenuhi tujuan pembelajaran tertentu, di mana modul ini biasanya mencakup fitur audio, video, animasi, dan navigasi yang menarik pengguna untuk berinteraksi dengan program. Jadi, manfaat dari modul ini salah satunya yaitu penggunaan kertas cetak menjadi berkurang. Teks, foto, animasi, dan klik video semuanya dapat dilihat melalui modul di perangkat elektronik seperti komputer dan handphone. Yang ketiga, ada PowerPoint atau Focus Key, yakni presentasi merupakan pendekatan untuk menyajikan konten yang menarik di kelas yang sering digunakan oleh para pendidik. PowerPoint yang diterangkan oleh para pengajar ini biasanya dapat berisi teks, grafik, animasi, maupun musik atau video. PowerPoint ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk membantu para pengajar dan memudahkan mereka menyampaikan ide kepada audiens. Jadi, kesimpulan dari artikel ini ialah untuk mencapai pendidikan ideal yang sesuai dengan keadaan saat ini dan mempersiapkan generasi tangguh, cerdas, kreatif, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa, maka kurikulum merdeka dapat dijadikan sebagai jalan keluarnya. Animasi atau video digital, modul interaktif, PowerPoint, dan lain-lain merupakan beberapa contoh media pembelajaran digital generasi alpha yang efektif digunakan pada saat ini. Guna menunjang kebutuhan belajar siswa, materi pembelajaran digital dalam kurikulum merdeka dipilih berdasarkan preferensi belajar siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.